Halo sahabat Tundoi Madu Alami, apa kabar semuanya? Senang bisa berjumpa kembali dengan sahabat-sahabatku sekalian. Di video kali ini saya berbagi satu topik kepada sahabat-sahabatku sekalian dalam beternak kelulut itama, yaitu tentang hama kelulut itama. Nah sahabat Tundoi, hama apa saja yang biasa menyerang koloni kelulut itama, dan hal apa yang kita lakukan atau apa yang kita buat untuk melindungi koloni kelulut itama kita. Edukasi ini terkhusus kepada para peternak seperti saya yang memelihara kelulut itama di sekitaran pekarangan rumah. Pastikan Anda menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa berikan like, komen, share, bahkan juga subscribe. Ya, di subscribe teman-teman, supaya Anda terus mendapatkan video-video terbaru saya dan ada pemberitahuan notifikasi kepada Anda, sehingga video-video saya nanti ke depannya akan terus berkembang, memberikan edukasi terkait kelulut itama, bagaimana beternak kelulut itama kepada sahabat-sahabatku sekalian, para pecinta dan peternak lebah Trigona itama. Nah, sahabat Tundoi Madu Alami, sangat disayangkan bila kelulut itama kita pelan-pelan akan semakin berkurang setiap hari karena hama. Jadi sebagai peternak kelulut itama, kita yang bertanggung jawab untuk menjaga koloni kita dari serangan hama. Ini adalah salah satu tantangan terbesar ya yang dihadapi oleh para peternak kelulut itama. Sahabat Tundoi Madu Alami, saat kita memelihara kelulut itama di pekarangan rumah, ada beberapa hama yang perlu kita waspadai ya. Saya akan menjabarkan hama-hama tersebut ya. Yang pertama adalah semut. Ya, semut sering menjadi masalah karena mereka suka bersarang ya di sekitaran log atau kotak kelulut itama kita. Dan terlebih mereka suka mengincar madu dan propolis yang dihasilkan oleh kelulut. Mereka bisa masuk ke dalam sarang ya, dan sudah tahu lah ya, kalau semut sudah masuk ke dalam sarang kita pasti akan merusak koloni kelulut itama kita. Cara mengatasi semut ini adalah, kalau saya di sini menggunakan lem teman-teman ya, dan lemnya ini diolesi pada tiang-tiang ini. Cara lain juga, di tiang bawah ini bisa juga dikasih oli sehingga semut tidak ini ya, tidak bisa lewat ya, atau tidak bisa naik. Terus cara yang kedua adalah pastikan bahwa sarang kelulut kita ini tidak terhubung dengan dinding atau ada tanaman yang menghubungkan, sehingga itu menjadi tempat transportasi ya semut untuk naik ke sarang kelulut kita. Terus cara untuk mengatasi semut ini ya, lakukan pengecekan rutin ya terhadap koloni kelulut itama kita ya. Kita cek rutin. Kalau di koloni saya, di peternakan saya pastikan teman-teman semut hampir tidak ada ya, karena memang saya secara rutin melakukan pengecekan. Yang kedua adalah lalat buah teman-teman ya. Ini bisa menjadi masalah juga ya dalam beternak kelulut itama kita ya, karena mereka juga tertarik kepada madu maupun juga polen ya, dan ketika mereka masuk ke dalam sarang itu sangat mengganggu, bahkan ya mengontaminasi ya madu-madunya kita. Cara mengatasi lalat buah ini ya, salah satunya adalah, kalau saya pertama sih perlakuan kita ya terhadap kelulut kita sendiri ya. Dia sih nggak mungkin masuk ke corong teman-teman, tapi kayak saat kita melakukan membuka ya, terkhusus saat melakukan pemanenan madu ya. Nah kalau saya ini memasang lem juga dan mereka terjerat ya teman-teman. Lalu hama berikutnya adalah cicak teman-teman. Nah cicak ini dia kesukaannya adalah makan serangga ya. Nah jadi ini sangat pintar juga ini, cicak sangat pintar bersembunyi di celah-celah papan atau di kotak, dan biasanya cicak ngendap-ngendap teman-teman. Dia pelan-pelan menunggu di corong kelulut itama kita. Nah bagaimana kita mengatasi cicak ini? Sebenarnya ya pertama adalah sebaiknya sih
dinding atau sarang kelulut kita ini jangan menempel di dinding ya. Sama kayak mengatasi semut tadi, dia tidak ada transit untuk dia bisa naik atau masuk ke kotak atau sarang kelulut utama kita. Dan lakukan seperti cara saya ini, lakukan pemasangan lem. Ini sangat ampuh teman-teman, yaitu bisa terperangkap langsung cicaknya, tidak ada ampun-ampunnya. Yang berikutnya adalah sarang laba-laba yang bersarang dekat area pintasan terbang kelulut utama kita. Itu sangat membahayakan ya. Nah, cara mengatasi sarang laba-laba ini adalah ya dengan kita sering melakukan pengecekan terhadap sarang, dan jika ada sarang laba-laba atau laba-labanya itu sendiri, langsung dilakukan pembersihan. Selanjutnya teman-teman, yang menjadi hama dalam memelihara kelulut utama ada namanya kutu atau varroa ya. Meskipun ini sebenarnya varroa ini lebih menyerang pada lebah madu ya, lebah madu biasa, tapi bisa juga menyerang kelulut ya. Kutu ini dapat melemahkan lebah dan ya bisa menyebarkan penyakit. Secara khusus sih kalau saya tidak pernah mendapati ya di sarang-sarang saya sendiri, tapi ya saya membaca dari beberapa sumber bahwa untuk mengatasinya sebenarnya ya kita harus menjaga kebersihan perlakuan kita terhadap kelulut utama kita, dan ya kalau kasus ini ditemukan ya segera diatasi gitu. Selanjutnya yang saya tidak biasa juga adalah saya membaca juga ya, itu lipan dan tikus ya. Jadi itu bisa mereka masuk ke dalam sarang, tapi ini kasusnya sepertinya jarang, cuman memang saya menyampaikan kepada teman-teman mungkin ada kasus-kasus itu yang mendapati hal itu. Tapi ya untuk mengatasi mungkin lipan ini ya lakukan pembersihan ya, karena lipan suka pada tempat yang lembab maupun juga area yang agak-agak dingin lah gitu ya, apalagi kalau kita taruh kotak sarang kelulut kita ini di area-area yang dingin. Terus yang berikutnya adalah tikus ya. Kalau tikus itu ya pastinya pasti dia akan suka sarang kelulut utama ya, dia akan memakan semua bila perlu dia dapat telur ataupun bahkan madu dan polennya. Ya itu kan tikus hewan pengerat ya teman-teman. Demikian teman-teman yang bisa saya sharekan tentang hama kelulut utama, bagaimana kita mengatasinya. Dan yang paling penting di sini adalah perhatian kita, lakukan pengecekan terus-menerus, dan jika ada masalah langsung lakukan tindakan untuk mengatasi agar tidak menjadi lebih besar masalahnya. Nah, sekiranya video ini bermanfaat, sekali lagi saya minta kepada teman-teman, ialah berikan like, share, dan berikan komentar jika ada hal-hal yang memang harus saya perlu tambahkan atau yang mau ditanyakan atau mau kita diskusikan. Dan jangan lupa subscribe dan tekan tanda loncengnya agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan terhadap video-video saya yang terbarukan dan Anda tidak terlewatkan. Terima kasih telah menonton video saya.